Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para bapak-bapak dan ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya merupakan kesibukan setiap makhluk, bukan hanya manusia, bahkan hewan ya, burung-burung. Sibukan mereka mencari rezeki ya. Karena mereka tahu bahwasanya di antara sebab bertahan hidup adalah dengan mendapatkan rezeki. Oleh karenanya kita harus mengerti ya tentang bagaimana rambu-rambu dalam mencari rezeki, karena sebagian orang ketika orientasi mereka hanyalah rezeki, ya, yang penting bisa mendapat rezeki sebanyak-banyaknya. Terkadang mereka sering lupa dengan aturan-aturan yang harus dijalankan, ya. Sehingga seringkali dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, aturan Allah tidak mereka indahkan. Yang penting bagaimana mereka bisa mendapatkan rezeki. Sampai-sampai ada pernyataan sebagian orang yang mengatakan al-halalu mahalla fil yad. Yang halal adalah yang ada di tangan, itu yang halal ya. Apapun yang kita dapatkan yang penting sampai tangan kita, itulah yang halal ya. Sehingga tidak mempedulikan tentang aturan-aturan syar'i mengenai masalah rezeki ya. Maka pada kesempatan kali ini kita sama-sama saling mengingatkan ya, karena kita semua sama-sama membutuhkan rezeki. Kita hendaknya mempelajari konsep-konsep rezeki yang diatur dalam syariat. Sehingga ketika kita pun mencari rezeki, kita mendapat keberkahan, dan mencari rezeki tersebut kita jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebagian ulama memandang bahwasanya mencari rezeki termasuk jihad fisabilillah, yaitu setimpal dengan jihad fisabilillah. Dan ini seperti disampaikan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya di antara orang-orang ada yang yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah ya, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah mengatakan di antara hamba-hamba Allah ada yang yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, mereka mencari, berjalan di atas muka bumi mencari rezeki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian orang ada yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qurtubi rahimahullah bahwasanya Allah menggandengkan antara mencari rezeki dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya seorang mencari rezeki sepadan dengan berjihad ya. Dan ini pernyataan saya rasa tidak berlebihan, terutama ketika kita berbicara tentang mencari rezeki yang halal ya. Karena godaan untuk mencari rezeki yang haram banyak, tapi kita mencari rezeki yang halal. Kemudian juga di balik mencari rezeki tersebut kita ingin menafkahi anak istri, terkadang menafkahi orang tua, kita ingin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berhaji, ingin umrah. Sehingga wajar jika kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyandingkan antara mencari rezeki dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukadimah pada kita semua agar kita serius ketika mencari rezeki, kita berusaha mencari rezeki sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beberapa konsep yang mungkin jadi pertimbangan kita dalam mencari rezeki ya, konsep-konsep terkait rezeki. Yang pertama, bahwasanya rezeki itu sudah tercatat. Rezeki sudah tercatat. Rezeki sudah tercatat. Artinya apa? Rezeki sudah tercatat. Ya, sudah ditakdirkan, tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Hanya saja tidak ada yang tahu berapa rezekinya. Hanya saja tidak ada yang tahu.
Ada yang tahu berapa rezekinya? Berapa rezekinya? Baik, ini yang pertama. Tujuan kita memahamkan hal ini. Yang kedua, lanjutkan bahwasanya seorang tidak akan meninggal, akan wafat hingga rezekinya lengkap. Rezeki atau jatah rezekinya semua sudah dia dapatkan, hingga seluruh jatah rezekinya sudah ia peroleh. Berdasarkan hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Jibril nafatha fi rawi. Sungguhnya Jibril memberi wahyu kepadaku anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqahu. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Bahwasanya satu jiwa tidak akan meninggal sampai dia menyempurnakan seluruh rezekinya, sampai dia menyempurnakan seluruh rezekinya, ya. Jadi tidak akan kita meninggal kecuali rezeki kita sudah terpenuhi sebagaimana yang telah tercatat di Lauhil Mahfuz, tidak akan berkurang, lengkap, ya. Sampai disebutkan ada sebuah kisah saya pernah dengar dari seorang syekh, ada seorang jatuh di semacam sumur, terjatuh, kemudian ada yang tolong dia. Ada yang tolong dia, kemudian ketika dia tolong, kemudian dikasih susu, kemudian dia minum. Kemudian orang bertanya, kenapa kok bisa jatuh? Dia bilang, tadi saya di sini, terus saya taruh kaki sini, dia jatuh kembali. Dia ingin praktekkan bagaimana dia ingin bercerita bagaimana terjatuh, ternyata dia jatuh kembali. Akhirnya dia meninggal dunia. Artinya apa? Dia belum waktunya meninggal karena masih ada rezeki yang tersisa buat dia, itu satu secangkir susu belum dia minum, setelah dia minum baru kemudian waktunya dia meninggal dunia. Ini sebagai gambaran bahwasanya rezeki itu tidak akan lepas. Kalau itu jatah kita pasti akan kita dapatkan. Pasti akan kita dapatkan. Hanya saja ketika kita mengetahui hal ini, apa tujuannya sih? Hanya saja kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu berapa rezekinya, ya. Dan ini tidak akan berubah. Ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Hanya saja seorang tidak tahu berapa rezekinya. Nah, tujuannya apa kalau kita mengetahui hal ini? Tujuannya kalau kita sudah berusaha, hari ini kita sudah bekerja, misalnya berdagang semaksimal mungkin, dapatnya sekian, ya itulah yang tercatat oleh Allah untuk kita. Jadi kita terima. Jangan kita protes percuma, kita protes tidak akan bertambah. Ya, kalau kita sudah berusaha, dapatnya segitu, ya sudahlah. Ini berarti inilah jatah yang tercatat dari Allah untukku pada hari ini, ya segini, ya. Ini untuk menenangkan jiwa kita, ya. Kalau kita dapat banyak, kita bilang alhamdulillah jatah Allah kasih rezeki pada hari ini segini. Kita tidak ujub. Jadi ini fungsi kita beriman dengan takdir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Agar kalian tidak putus asa dari apa yang luput darimu dan kalian tidak sombong dengan apa yang kalian dapatkan, ya. Jadi dia tahu semua rezeki sudah tercatat. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, rizki meskipun sudah tercatat, meskipun sudah ditakdirkan, akan tetapi proses memperolehnya pun dengan sebab dan akibat. Memperolehnya juga dengan usaha, ya, dengan usaha. Dengan usaha, ada hukum sebab akibat sunnatullah yang berlaku. Harus ada usaha dan tidak ada bedanya rezeki dengan ajal, ya. Perhatikan. Tidak ada bedanya. Rezeki dengan ajal. Kita mengetahui bahwasanya ajal kita sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Ya, apa namanya? Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal, maka seorang tidak akan bisa menunda dan tidak bisa akan percepat. Waktunya datang sesuai dengan waktunya. Tapi bukankah kita meskipun tahu ajal kita sudah ditentukan, kita enggak tahu ajal kita kapan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tadri nafsun ya, madza taksibu ghadan." Tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang dikerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut, dan tidak satu jiwa pun tahu di mana dia akan meninggal dunia. Dia tidak bisa memastikan, dia enggak tahu dia meninggal di mana.
Dia meninggal di kota mana, di tempat mana, dalam kendaraan atau di rumah sakit mana, dia enggak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satu jiwa pun tahu di mana dia akan meninggal. Tetapi kita meskipun yakin ajal kita sudah ditentukan, tetapi kita berusaha menjaga kesehatan, tidak makan yang berbahaya, kita berusaha olahraga, kita berusaha menjaga kesehatan, kalau sakit kita berobat, meskipun kita tahu ajal kita sudah ditentukan. Nah, kalau sebagaimana kita bisa berpikir jernih tentang masalah ajal kita sudah ditentukan. Tapi tetap aja kita berusaha. Tapi kalau sudah Allah tentukan, mau berusaha apapun pasti meninggal. Ya. Pasti meninggal. Ya. Mau sesehat apapun kalau ditentukan takdirnya meninggal ya meninggal. Tetapi kita tidak tahu kapan kita meninggal. Makanya kita berusaha untuk mempertahankan hidup kita dengan berobat, dengan olahraga dan macam-macamnya. Dah, ini mirip dengan rezeki, sama dengan rezeki. Rezeki kita nggak tahu berapa jatah yang akan Allah berikan kepada kita. Tapi kita berusaha. Berusaha mencari rezeki dengan berusaha, dengan ada sebab-sebab yang Allah anjurkan agar kita mendapat rezeki. Kita menempuh sebab-sebab tersebut, baru kita tahu berapa rezeki kita yang Allah berikan pada hari ini. Itu kita pun tahu hari ini. Esok-esok kita belum tahu. Menjelang kita meninggal, kita tidak tahu rezeki kita berapa. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki meskipun sudah ditakdirkan tidak menafikan usaha, ya. Tidak menafikan usaha. Makanya sering kita sebutkan tawakal yang benar, ya. Tawakal yang benar adalah yang menggabungkan dua perkara. Dua perkara tersebut adalah menyerahkan diri, menggantungkan hati kepada Allah, menggantungkan hati kepada Maha Pemberi Rizki, itu kepada Allah Ar-Razzaq. Maha Pemberi Rizki, kemudian usaha. Ya, usaha, ikhtiar kalau bahasa kita. Itulah yang disebut dengan tawakal yang benar. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Semangatlah meraih apa yang bermanfaat bagimu. Kata para ulama dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat kita berusaha. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tawakal yang benar. Nabi SAW berkata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung aja, kata Allah, kata Nabi SAW, "Taqdu khimasan wa taruhu bitana." Burung pergi di pagi hari dengan perut kosong dan balik dalam kondisi perut sudah kenyang. Burung saja yang kita bilang tidak punya akal, tapi dia punya naluri untuk bekerja. Dia pagi hari dia terbang mencari nafkah, tapi dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan sebab, urusan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaidah yang kedua. Maksudnya meskipun rezeki sudah ditentukan dan tidak berubah, tapi dia terkait dengan hukum sebab dan akibat dan harus disertai dengan usaha, ya. Baik, jadi saya ingatkan tadi kita meyakini yang kaidah pertama, kita meyakini rezeki sudah tercatat, tidak akan berubah tujuannya. Tujuannya kalau dapat sedikit menurut kita, jangan putus asa. Kalau dapat banyak, jangan sombong. Karena itu semua sudah dijatah. Jangan sombong. Dari sini kita tahu konsep rezeki mirip dengan konsep ajal. Maka kita tahu bahwasanya terkadang usaha tidak sebanding dengan rezeki. Sering ya. Saya ulangi, rezeki harus dicari dengan usaha. Tapi sering kali usaha tidak sesuai dengan hasil, sering. Ya, jadi usaha tidak mesti sesuai dengan hasil. Dengan hasil. Karena yang menentukan rezeki adalah Allah, ya. Agar kita yakin pemberi rezeki adalah Allah. Ada orang sudah bekerja mati-matian toh
capek, mungkin kerja 25 jam per hari kalau boleh kita katakan saking capeknya. Tapi rezekinya sedikit-sedikit saja. Ada orang yang mungkin santai tapi diberi kemudahan oleh Allah, Allah berikan rezeki yang banyak. Ada orang kita ketemu dia mungkin 5 tahun lalu masih miskin, tahu-tahu sudah kaya raya. Ada orang yang tadi kita lihat kaya ternyata miskin, padahal usahanya tidak berkurang. Semangatnya tuh dia menunjukkan bahwasanya usaha ya terkadang tidak sesuai dengan hasil, tapi rezeki harus diperoleh dengan usaha. Ya. Ada orang tidak berusaha apa-apa, tahu-tahu dia jadi kaya raya. Kenapa? Bapaknya kaya, bapaknya meninggal dapat warisan. Gampang aja demikian ya. Ya, ini semua agar kita tahu bahwasanya pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak ujub, tidak sombong, tidak ujub ya. Usaha harus ada tapi jangan ujub dengan usaha kita. Karena sebagian orang ketika dia berhasil dia mengatakan karena kecerdasanku, karena pengalamanku. Kita bilang bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan, tidak berbanding lurus. Banyaknya pengalaman tidak berbanding lurus dengan banyaknya harta. Betapa banyak orang cerdas lebih cerdas daripada kita tidak kaya-kaya. Betapa banyak orang pengalamannya lebih banyak dari pengalaman kita ternyata tidak kaya. Rezeki rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyuruh kita untuk berusaha. Dalam banyak ayat kata Allah, "Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Berjalanlah kalian di penjuru bumi, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Jika selesai salat Jumat, bertebaranlah di atas muka bumi dan carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya yang ketiga, rezeki tidak terbatas pada harta. Banyak rezeki-rezeki yang tidak kita sadari ya. Saya ingin teman-teman sekalian, kawan-kawan buka surat Al-Baqarah ayat 212 ya. Lihat. 2 ayat 212. Saya bacakan ayatnya yang menunjukkan bahwasanya rezeki itu bukan pada harta saja yang kita makan, rezeki itu banyak sebenarnya. Allah berfirman, "Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Zuyyina lil ladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dan orang kafir mereka menghina, memandang rendah orang-orang yang beriman. Orang beriman mungkin terkadang rezeki secara materi sedikit sehingga dihina oleh orang kafir. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka pada hari kiamat kelak. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Saya ulangi ayatnya, Allah berfirman orang kafir diberi keindahan dunia, kemudian mereka mengajak orang beriman, maka Allah jelaskan bahwasanya rezeki bukan cuma itu saja. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Padahal orang beriman itu lebih tinggi daripada mereka pada hari kiamat kelak. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala mengomentari firman Allah, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki tanpa hisab. Farizqu ad-dunyawi yahsulu lil mu'min wal kafir. Adapun rezeki duniawi itu didapatkan oleh beriman orang kafir. Wa amma rizqul qulub minal ilm wal iman. Adapun rezeki yang berkaitan dengan akhirat, kebahagiaan hati, ilmu, iman, mahabbatullah, cinta kepada Allah, wa khasyatuhu, takut kepada raja'uhu dan berharap kepada Allah, wa nahu dzalik, dan yang semisalnya, fala yu'tiha illa man yuhib. Maka Allah tidak berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi rezeki sebenarnya tidak terbatas pada harta saja. Jadi ada rezeki duniawi, ada rezeki ukhrawi. Rezeki dunia pun tidak terbatas pada harta doang ya. Rezeki itu banyak. Oleh karenanya ini harus kita renungkan bahwa sebenarnya Allah memberikan kita sangat banyak rezeki. Contohnya seperti istri soleha. Istri soleha, kata Nabi SAW, ad-dunya mata', sungguhnya dunia itu adalah kesenangan, aset. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik kesenangan duniawi adalah istri yang soleha. Siapa yang dapat istri soleha lebih baik daripada dia mendapatkan rumah yang mewah. Percuma dapat rumah mewah tapi istrinya suka ngomel, marah-marah kerjanya, tidak pernah bersyukur, bentak-bentak, rumah mewah seakan-akan sempit, tidak ada rasanya. Tapi orang mungkin rumah sederhana tapi subhanallah masuk ke rumah istrinya senyum, menyiapkan makanan semua, kalau dia pergi siapkan bajunya, kalau dia mandi siapkan handuknya, ya.
baru keluar kamar mandi, handuk sudah disediakan sama istrinya. Wah, itu rezeki yang luar biasa. Ini contoh maksudnya yang sering kita tidak sadari. Kesehatan rezeki yang luar biasa. Yang kata para ulama, kesehatan adalah tajun, ya. Kesehatan adalah mahkota yang dipakai oleh orang-orang sehat. Tetapi yang tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang sakit. Jadi kita ini kalau sehat sedang pakai mahkota. Tapi yang bisa lihat kita nggak bisa lihat. Yang lihat orang sakit. Orang sakit tahu bahwasanya kesehatan itu sangat mahal. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man asbaha fi aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi fa ka'annama hizathu dunya. Barang siapa yang pagi hari aman di rumahnya, sehat badannya, kemudian dia punya makanan untuk hari itu, seakan-akan dunia telah dibawakan kepada dia. Artinya sudah apa yang mau dia cari ini sudah rezeki yang luar biasa didapatkan pada hari tersebut. Ini maksudnya contoh rezeki yang tidak kita sadari. Ya. Keamanan negeri, kita di Indonesia alhamdulillah negeri aman, kemana-mana tidak kekhawatiran, tidak takut dirampok, tidak takut di ini. Alhamdulillah. Sebagian negara masih banyak tidak dalam kondisi aman. Kondisi politik berubah dengan cepat, ya, terjadi perang saudara di antara mereka, ya, dan banyak hal, ya. Jadi maksudnya ini banyak rezeki yang tidak kita sadari. Belum rezeki tadi berkaitan dengan kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, berkaitan dengan keimanan, kita bisa sholat, kita bisa baca Quran. Ini bekal kita di akhirat. Kita sedang mengumpulkan aset kita untuk di akhirat. Banyak orang rezekinya banyak tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang jauh dari Allah tidak akan tenang. Tanyakan sama orang-orang yang hijrah. Saya mungkin kalau saya ngomong mungkin dianggap omong kosong. Tapi tanyakan sama orang yang berhijrah, yang meninggalkan maksiat, meninggalkan kemewahan yang tadinya mereka mewah, hidup hura-hura. Kenapa mereka rela meninggalkan hura-hura tersebut? Karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka mendapat kebahagiaan ketika dekat dengan Rabb mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita ketemu orang seperti itu, meninggalkan kemewahan, meninggalkan harta, meninggalkan ketenaran, meninggalkan popularitas. Dia tidak mendapat kebahagiaan. Dapat kebahagiaan ketika hidup dalam Islam, dalam ketenangan, baca Quran, sholat. Ini rezeki luar biasa yang terkadang tidak kita sadari. Terkadang tidak kita sadari. Makanya konsep rezeki yang penting juga yang perlu kita pahami bahwasanya rezeki tidak terbatas pada aset yang kita miliki. Anak-anak yang baik itu rezeki. Istri yang saleh adalah rezeki. Rumah yang tenang adalah rezeki. Keamanan, kesehatan, ketentraman, kebahagiaan ini semua rezeki yang jauh lebih berharga daripada harta yang banyak. Jauh lebih berharga yang banyak. Saya sering sampaikan, ada di musim pandemi, kita ketemu orang yang mungkin miliarder. Tapi kalau kita ketemu bagaimana? Ngeluh aja kerjanya. Waduh, ini lagi begini, waduh begini repot, waduh pandemi. Ngeluh. Sementara kita ketemu dengan sebagian orang yang mungkin miskin, tenang aja, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah masih bisa ini, alhamdulillah. Senyum, masih bisa tertawa, masih bisa bercanda. Yang miliarder sudah enggak bisa bercanda, udah pusing dia. Makanya kalau kita batasi konsep rezeki dengan hanya aset, ya itu tidak benar, ya. Tidak benar karena rezeki itu banyak, ya. Ini harus kita renungkan. Saya bilang rezeki yang paling besar adalah rezeki ikhlas, keimanan, bisa sholat malam. Itu rezeki luar biasa. Banyak orang yang tidak diberi rezeki tersebut, kesabaran, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma utiya ahadun ata'an awsa wa khairan minas sabr." Tidaklah seorang diberikan suatu anugerah dari Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Siapa yang diberi kesabaran, Masya Allah. Jadi, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara konsep rezeki. Tapi kita lanjutkan, mungkin di konsep-konsep rezeki. Masih lanjutan, ya. Yang berikutnya, bahwasanya rezeki tidak berubah jatahnya. Apakah diperoleh dengan cara yang halal? Yang halal atau cara yang haram? Tidak berubah, ya. Artinya pada orang dia misalnya punya rezeki
dengan mencuri misalnya, atau dengan makan riba misalnya, atau dengan cara yang haram. Sungguhnya kalau dia tinggalkan cara haram tersebut dulu, dia akan juga mendapatkan dengan nominal yang sama dengan cara yang halal. Tinggal dia pilih mana ya. Mau dia dengan cara haram dan cara nominal tidak berubah, ya. Jatah rezeki tidak berubah, nominal tidak berubah, ya. Makanya percuma, cuma bedanya kalau dia dengan cara yang halal dapat pahala, kalau cara yang haram dapat dosa. Cuma nominal tidak berubah, rezeki tidak berubah. Tetap dia mendapatkan segitu. Tetap dia mendapatkan segitu. Harus kita yakini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, Inna Jibril nafatha fi ru'i, sungguhnya Jibril mewahyukan kepadaku, anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya satu jiwa tidak akan meninggal sampai dia menyempurnakan rezekinya. Fa ajmilu fi talab, kata Nabi, maka carilah rezeki dengan cara yang baik. Khudhu ma halla wa da'u ma haram. Ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Sama saja, kau akan dapat segitu-segitu juga. Mau cara haram, cara halal, dapatnya segitu, enggak akan berubah. Sudah maktub, sudah tercatat. Cuma Allah ingin usaha kita haram atau halal tercatat. Maka harus diyakini kalau ada suatu hal yang buat kita tergiur ingin mendapatkan rizki dengan harta yang haram, yakinlah kalau kau tinggalkan, kau akan dapat yang semil dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Ya, dengan cara yang halal. Kemudian konsep berikutnya, ini nomor 4 tadi. Nomor 5, sebab meraih rizki. Ada 2. Yang pertama sebab sebab materi ya. Ada sebab ukhrawi. Sebab materi maksudnya ya kerja, maksudnya kerja ya. Sebagai misalnya pedagang ya, atau dokter ya, atau tukang dan lain-lain ya. Dan lain-lain. Ini namanya kita bekerja ya. Ini dilakukan, dan oleh karena kita dapati bahkan para nabi ya. Para nabi pun ya, mereka bekerja ya. Sebagaimana Nabi Daud kana haddadan. Nabi Daud dulu tukang besi ya. Kemudian Nabi Yahya kana najjaran. Nabi Yahya dulu tukang kayu. Ya. Nabi Daud dulu bikin besi, bikin baju besi dia jual. Ya. Sebagian nabi adalah tukang kayu dan sebagian, intinya sampai para nabi pun bekerja. Demikian juga para salaf mereka juga bekerja. Adapun sebab ukhrawi, ini yang terkadang dilalaikan. Perhatikan. Sering dilalaikan. Sebab ukhrawi ini sering dilalaikan. Sering tidak dianggap. Padahal efeknya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Lebih besar daripada sebab materi. Dianggap enteng, padahal ini efeknya jauh lebih besar daripada sebab materi. Apa saja sebab-sebab ukhrawi yang bisa menjadikan kita memperoleh rezeki ya. Terutama sebab duniawi kita kerjakan, sebab materi kita kerjakan. Materi atau duniawi kita kerjakan. Kerja kayak kesana kemari, kayak pagi-pagi nawarin barang, kayak pokoknya kerjakan. Tapi ada sebab ukhrawi yang mengiringi sebab duniawi, yang itu efeknya lebih besar. Ini orang tidak sadar. Orang tidak sadar. Di antaranya, ya banyak ya. Misalnya, tentunya berdoa paling besar. Berdoa. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, Allahumma kfini bihalalika, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal darimu ya Allah. Min haramik, agar aku tidak ambil dari perkara yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak, jadikanlah aku hanya bertumpu kepada Engkau, tidak kepada yang lainnya. Sering doa ini. Agar rezeki kita benar-benar hati kita tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cukupkan kita, tidak perlu kita minta sama orang lain. Ya. Berdoa, Allahumma kfini bihalika an haramika fadlika amman siwak. Demikian juga habis salat subuh kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta kepada rizqan thayyiban, minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nangis kita malam, ya Allah dengan rezeki aku ingin berbakti sama orang tua, ya Allah aku ingin bersedekah, aku ingin membantu kerabat, aku ingin bikin rumah tahfidz, aku ingin berdoa minta sama Allah. Allah Maha Pemberi rezeki. Kalau Allah mau kasih rezeki gampang, kun fayakun, selesai. Selesai. Orang dari miskin kaya mendadak banyak kalau Allah mau kasih gampang. Ya, banyak. Jadi sebab utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini juga sebab yang sangat ampuh adalah silaturahmi. Berdoa. Yang kedua, silaturahmi. Terlebih lagi kepada orang tua, terutama berbakti kepada orang tua. Ada kedua orang tua. Dan Nabi SAW telah menyampaikan secara khusus, kata Nabi SAW, man ahabba an yunsa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi, terutama orang tua. Dan rahim sudah pernah kita bahas dalam banyak kajian, yaitu kepada kakak, kepada adik. Kita infak, kita berikan kepada mereka hadiah. Pada ponakan jangan pelit, pada bibi, pada om jangan pelit. Mereka tuh rahim kita. Kalau punya rezeki kasih, Allah akan ganti dengan lebih cepat, lebih banyak. Ini sebab, lihatnya sepele, tapi ini tidak sepele, ikhwan. Ya. Orang yang nyambung silaturahmi dimudahkan apa? Rezekinya, dimudahkan rezekinya, dilapangkan rezekinya, panjangkan umurnya. Ya. Saya punya teman-teman yang Masya Allah, ada yang di antara mereka pejabat, ada di antara mereka dai, ada di antara mereka adalah pedagang. Rata-rata mereka berhasil, ada rahasianya karena mereka berbakti sama orang tua. Rata-rata demikian. Kita cek-cek kembali, mereka ternyata berhasil. Di antara sebab utamanya mereka berbakti kepada kedua orang tua. Jadi usahakan membuat orang tua gembira. Bagaimana ibu melihat kita senang kalau kita datang, sangat dia gembira melihat kita. Kalau kita tidak ada, diharapkan kehadirannya. Maka insya Allah akan dimudahkan urusan kita. Sebagaimana seorang penyair berkata, ridha'uki sirru taufiqi. Sungguhnya keridhaanmu wahai ibunda adalah rahasia kesuksesanku. Keridhaanmu wahai ibunda adalah rahasia kesuksesanku. Betapa banyak orang berhasil karena doa orang tua yang tulus. Jadi jangan pelit sama kakak, sama adik, jangan pelit. Kemudian yang ketiga, di antaranya bersedekah. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasa shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Kemudian di dalam hadis jadi sedekah secara zahirnya berkurang, tapi Allah akan tambah, tidak mengurangi bahkan menambah. Allah mengatakan, ya bani Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Saya sering sampaikan kisah ini, saya dengar dari guru saya ketika di Madinah. Ada seorang yang dia dapat rezeki, dia selalu bagi kepada orang lain. Dapat rezeki dia bagi sama orang lain. Maka ditanyakan kepada dia, Anda seperti dapat rezeki bagi sama orang. Dia bilang demikian, saya punya kebiasaan kepada orang lain dan Allah punya kebiasaan kepada saya. Kebiasaan saya, kalau saya kasih orang, Allah kasih kebiasaan Allah kasih saya juga. Saya tidak ingin merubah kebiasaan Allah terhadap saya, gara-gara saya merubah kebiasaan saya dengan orang lain. Ya, ini harus kita yakini. Kata Nabi SAW kepada Asma binti Abi Bakar, la tuki fayuka alaiki. Jangan kau terlalu perhitungan untuk masalah sedekah ya. Artinya kita yang penting nyaman, tidak ada kekurangan, tapi sedekah udah ada, kalau ada kasih. Ya. Fayuka alaik, kalau kau terlalu perhitungan, hitung-hitungan medit, Allah akan medit sama engkau juga. Ya. Al jazaa' misil amal. Al jazaa' misil amal. Kalau kau medit, Allah juga bahasa Jawa medit ya, enggak tahu bahasa pelit ya. Allah juga pelit sama kamu. Ini masalah keyakinan. Dipraktekan ya. Niat, tapi kita ingat kita niat ikhlas karena Allah, bukan karena mencari muka pengin dipuji, enggak. Kita bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebab juga menikah ya. Kalau jomblo-jomblo yang miskin menikah, insyaallah rezekinya banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Dalam surat An-Nisa, kalau mereka para jomblo tersebut miskin dengan menikah, yughnihimullahu min fadlih, maka Allah akan cukupkan mereka. Dan banyak bukti jomblo miskin begitu nikah, alhamdulillah Allah rezeki bertambah. Banyak, kita semua buktinya. Dulu sebelum nikah jomblo kayak apa miskinnya? Susah hidup. Begitu menikah, alhamdulillah rezeki dimudahkan. Di antara juga banyak anak ya.
Banyak anak rezeki kita ditambah. Kenapa? Karena masing-masing anak punya rezeki sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian wahai orang Arab jahiliyah karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki kepada anak-anakmu sebagaimana kami beri rezeki kepada kalian. Jadi rezeki anak-anak sudah ada jatahnya. Rezeki kalian sudah ada jatahnya. Cuma ketika Allah memberikan rezeki kepada anak-anak lewat kalian. Tapi ini otomatis banyak anak banyak rezeki dan itu benar ya. Orang banyak anak banyak rezeki ya. Di antaranya bertawakal yang lebih. Bertawakal yang benar. Ibn Rajab ketika mengomentari hadis Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, Allah akan beri rezeki kepada kalian. Maka kita ketika mencari rezeki, kita berusaha tapi tawakal kita harus ditinggikan. Bahwasanya Allah yang kasih rezeki kepada kita. Ini yang saya menjalankan sebab ya Allah, rezeki semua dari Engkau ya Allah. Jangan kita ujub, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibn Rajab, tawakal yang tinggi dengan sebab yang sedikit mendatangkan rezeki yang banyak. Tawakal yang tinggi dengan sebab yang rezeki sedikit bisa mendatangkan rezeki yang banyak ya. Kemudian jangan lupa bersyukur pada Allah. Bersyukur yang paling tepat adalah dengan beramal soleh. Kata Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat bagi kalian. Ya. Ya. Kemudian juga misalnya berinfak untuk menuntut ilmu. Para penuntut ilmu. Dalam hadis bahwasanya ada seorang dia bekerja sementara saudaranya menuntut ilmu dan dia beri rezeki, dia beri bantuan kepada saudara yang tersebut. Ya, maka Rasulullah jelaskan bahwasanya Allah beri rezeki kepada saudaramu melalui engkau. Ya, jadi Allah beri. Jadi kalau kita ada membantu orang menuntut ilmu, kita niatkan karena Allah, Allah akan mudahkan rezeki kita. Ya, Allah akan mudahkan rezeki. Atau kita mengayomi anak yatim misalnya. Kita bikin pondok, kita mudahkan orang untuk belajar di pondok, rezeki kita insyaallah ada. Allah kasih mereka lewat kita dan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada rezeki juga jangan lupa mengiringi haji dan umrah. Artinya kalau sudah umrah ya haji, kalau sudah haji bisa umrah lagi. Tentu bukan tiap bulan kita umrah, tapi ada waktu kita untuk umrah. Kata Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub kama yanfil kir khabathal hadid. Ikutkanlah, sertakanlah umrah dengan haji, haji dengan umrah, karena keduanya umrah dan haji ini bisa menghilangkan dosa-dosa dan juga menghilangkan kefakiran. Kalau orang ingin terhindar dari kefakiran, diantaranya dengan umrah. Kama yanfil kir khabathal hadid, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Ya. Di antaranya banyak beristighfar. Ya. Banyak istighfar. Sebagian dalam perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrar. Allah akan turunkan hujan yang deras, hujan berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wal banin. Allah perbanyakkan harta bagi kalian, Allah perbanyak anak bagi kalian. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun, taman-taman, dan Allah akan alirkan bagi kalian sungai-sungai. Jadi istighfar ini mudah mendapatkan rezeki. Tidak ada masalah kita sambil kerja astagfirullah. Intinya ikhwan, ya, kita niatkan kalau punya rezeki agar kerja kita berkah, kita niatkan rezeki kita ini bukan untuk duniawi saja, tapi kita untuk akhirat, ya, agar semua kegiatan kita adalah rezeki, ya, adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep yang berikutnya, rezeki yang dituntut adalah yang thayyib. Thayyib itu yang baik. Baik yaitu berkah. Berkah tidak harus banyak. Berkah ini tidak harus banyak, ya. Kita ingin rezeki kita berkah. Kalau rezeki kita berkah apa? Kita benar-benar manfaat rezeki tersebut. Kita gunakan bisa untuk ibadah, rezeki tersebut bisa kita gunakan untuk bersama orang tua, untuk makan anak-anak dan istri.
alhamdulillah rezeki berkah. Sebagian orang terpedaya dengan jumlah yang banyak tapi tidak berkah, rezeki itu tidak berkah. Seperti dalam hadis kata Nabi SAW, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kalau kedua orang itu jujur dalam berdagang, kemudian dia menjelaskan aib barang jualan, burika fi bai'ihima, maka Allah akan berkahi transaksi mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau mereka berdua berdusta, wa katama menyembunyikan aib barang yang dijual, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut keberkahan jual belinya. Bisa jadi dapat untung banyak tapi enggak berkah. Enggak berkah misalnya apa? Ternyata uangnya untuk maksiat, ternyata anaknya narkoba, ternyata istrinya selingkuh, banyak hal tidak berkah. Banyak hal tidak berkah, waliyadzubillah. Kita ingin rezeki kita berkah, cari yang halal. Kalau banyak berkah, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Tapi kalau tidak banyak tapi berkah, itu yang terbaik ya. Bahkan Rasulullah SAW di antara doanya, Allahumma arzuq ala Muhammadin qutan, ya. Ya Allah berikanlah kepadaku rezeki yang pas-pasan, kata Nabi SAW. Itu doa Nabi SAW. Supaya hisab tidak panjang. Yang penting habis selesai. Rasulullah minta seperti itu. Ya. Taib. Ini di antara konsep rezeki. Untuk melihat berkah atau tidak, untuk mengetahui berkah atau tidak, dilihat. Bagaimana tahu berkah? Gampangannya mudah. Jika harta membuat kita dekat kepada Allah, maka berkah. Maka berkah. Jika tidak, ya, maka itu istidraj. Harta, kita punya mobil baru. Mobil baru ini buat kita dekat sama Allah enggak? Semakin bersyukur, tawadhu. Kalau iya berarti itu berkah. Semakin kita sombong, angkuh, pamer sana pamer sini, itu tidak berkah. Kita punya rumah misalnya, ada rumah semakin besar, apakah berkah? Iya, semakin dekat dengan Allah, rumah tersebut kita buka untuk keluarga, untuk silaturahmi, sering undang makan orang, itu berkah namanya. Namanya berkah. Tapi kalau harta tersebut buat kita jauh dari Allah, kita punya jam baru bikin kita semakin sombong, kita punya mobil baru bikin kita semakin jauh dari Allah. Kita punya perusahaan banyak, semakin kita sibuk enggak ingat Allah, semakin enggak baca Quran, semakin ini enggak benar. Hati-hati. Kita tidak ingin banyak-banyakan. Kita banyak itu hanya memperbanyak hisab kita pada hari kiamat. Yang kalau kita mau kaya pun yang kita nikmati cuma sebagian aja, enggak bisa. Yang punya mobil 10 yang kita pakai cuma 1. Enggak bisa pakai 10 sekalian, enggak bisa ya. Kita punya makanan sebanyak-banyaknya, paling makan cuma 1 piring, apalagi kalau sudah kena gula makannya dikit-dikit. Mau kaya kayak apa juga enggak bisa, macam-macam. Mau rumah banyak ya tempat tidur cuma 1 di dalam 1 kamar selesai. Maka kita ingin harta kita itu berkah. Berkah itu ciri-cirinya apa? Membuat kita dekat dengan Allah. Itu namanya berkah. Kalau kita jauh dari Allah berarti harta kita tidak berkah. Harta kita tidak berkah. Maka terakhir ini supaya apa namanya hati-hati ya. Ya. Jangan jadi budak dinar. Kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Kenapa disebut dengan hamba, kata para ulama? Karena dinar yang mengatur hidupnya. Dinar yang mengatur. Kalau dinar menyuruh dia tinggalkan salat, tinggalkan salat. Dinar menyuruh dia melakukan yang haram, dia melakukan yang haram. Dinar menyuruh dia minum khamar, dia minum khamar. Demi untuk relasi dengan pembeli, minum khamar, minum khamar. Demi relasi dengan konsumen, nawarin cewek, dia nawarin cewek. Entertain sama maksiat, dia lakukan. Kalau harus berkelahi sama orang tuanya dia lakukan. Jadi dia jadi budak dinar, budak dirham. Bukan dinar jadi budaknya. Oke, jadi kesimpulannya harta adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita pergunakan kecuali aturan yang menitip. Kita ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan harta kita milik Allah, kembali kepada Allah. Ingat, setiap harta yang kita miliki ada 2 pertanyaan. Lan tazula qadama 'abdin hatta yas'ala an arba'. 2 kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai ditanya 4 perkara. Di antaranya an malihi, ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabu fi ma anfaqa. Dari mana didapatkan dan kemana dihabiskan. Kita akan ditanya setiap harta itu. Dari mana kau dapatkan? Cara halal atau haram? Kalau cara halal masih ada pertanyaan berikut, kemana kau habiskan? Halal atau haram? Kalau kita selamat insya Allah enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sebagian kisi-kisi untuk saya pribadi dan juga kepada ikhwan dan akhwat agar ketika kita mencari harta hendaknya kita jangan meninggalkan koridor-koridor Islami sehingga kita hidup dunia ini dapat pahala, mencari rezeki adalah pahala tadi kita sebutkan.
Apalagi kalau kita niatkan dalam menjadi zikir tersebut untuk menafkahi anak istri, untuk sedekah, untuk bangun masjid, macam-macam, untuk menyenangkan orang tua, insyaallah semua tetes keringat yang keluar dari tubuh kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kepada rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Kalau misalnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.